Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap seorang mahasiswi di Depok, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Gang Haji Daud, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan guna memperterang duduk perkara yang menewaskan seorang mahasiswi berusia 19 tahun pada Kamis pekan lalu. Pada rekonstruksi di Polda Metro Jaya menghadirkan langsung ada tersangka berinisial AA serta pelapor yaitu ibunda dari yang berinisial FT. Dalam kasus ini, AA membunuh korban berinisial KRA dengan cara mencekik korban serta mengikatnya dengan seutas tali. AA kemudian melarikan diri ke Pekalongan, Jawa Tengah sebelum akhirnya ditangkap oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Pemirsa, pembunuhan yang dilakukan AA, pemuda dari Sukma Jaya, Kota Depok ini terhadap wanita muda yang diduga adalah kekasihnya sendiri ditenggarai karena motif cemburu. Sadisnya, terduga pelaku bahkan sempat berkirim pesan ke ibunda setelah mencekik korban. Sekali lagi, ayo gimana ceritanya? Kamu ceritain. Tim gabungan Polsek Sukma Jaya, Polrestro Depok, dan Jatanras Polda Metro Jaya berhasil membekuk pelaku pembunuhan perempuan muda di kontrakan kawasan Sukma Jaya saat hendak melarikan diri. Dalam video yang beredar, pelaku mengaku pembunuhan dilatar belakangi rasa cemburu. Kamu jemput dia ke kampus, terus kamu lihat dia sama cowok. Saya suruh dia ke rumah saya. Kamu suruh dia ke rumah kamu, ke kosan kamu itu. Kontrakan. Itu kontrakan kamu apa orang lain? Kontrakan orang tua saya sama saya. Orang tua kamu, ya. Terus dia sendiri naik motor datang ke situ. Iya. Terus Pas sampai rumah kontrakan saya cekcok, ngomong kasar berdua. Sama kasar. iya, Akhirnya saya emosi, saya hilang bawa ke kamar. iya. Saya cekik. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kontrakan tempat kediaman pelaku dan ibunya di lokasi kejadian pada Kamis petang lalu. Penemuan jasad perempuan itu bermula saat ibu terduga pelaku mendapatkan pesan dari anaknya yang mengaku akan pergi jauh dan meminta maaf karena di kamar ada perempuan yang meninggal setelah ia cekik. Polisi yang telah mengantongi identitas pelaku pun kemudian melakukan pengejaran dan berhasil meringkus pelaku di Pekalongan, Jawa Tengah saat hendak naik bus jurusan Jogja Solo untuk melarikan diri. AA sendiri ternyata merupakan buronan polisi. AA masuk dalam daftar pencarian orang lantaran kasus perkosaan. Bahkan salah satu korbannya diketahui sedang mengandung. Unit PPA Polres Metro Depok, DPO kasus pemerkosaan ya. Jadi ada 2 laporan polisi yang sudah kami terima di unit PPA bahwa pelaku telah berbuat kasus pemerkosaan, itu pasal 285 yang saat ini sudah ditangani oleh PPA Polres Metro Depok. Pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani penyelidikan terkait motif pasti pembunuhan itu. Kasusnya kini ditangani Jatanras Polda Metro Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari rekonstruksi kasus pembunuhan seorang mahasiswi di Depok, Jawa Barat ini, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Yohanes Leonardo di lokasi. Ardo, adakah fakta-fakta baru yang ditemukan dalam rekonstruksi hari ini? Ya baik, selamat siang Putri, Maria dan juga pemirsa. Rekonstruksi yang berlangsung di tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan terhadap seorang mahasiswi berinisial KRA di
Sukmajaya, Depok, Jawa Barat ini memang sudah berlangsung sejak sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi, dan di mana dari fakta-fakta yang coba diungkap oleh Polda Metro Jaya sejauh ini sudah ada 21 adegan yang diperagakan begitu oleh tersangka berinisial AA, di mana dari 21 adegan rekonstruksi sendiri nantinya akan total 26 adegan rekonstruksi akan diterangkan dan diperagakan kembali untuk menerangkan duduk perkara yang menewaskan seorang mahasiswi berusia 19 tahun berinisial KRA. Lalu kemudian juga memang dari reka adegan yang kami pantau sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi, dimulai dari adegan pelaku ataupun AA ini menjemput korban di depan Gang Haji Daud, lalu kemudian mengantar hingga masuk ke kamar kontrakan yang berwarna biru yang tepat berada di belakang saya. Di mana dari rincian adegan yang disampaikan dan diperagakan tadi oleh pelaku dan juga sejumlah peraga dari Polda Metro Jaya ini memang diketahui memang seperti konstruksi perkara yang kemarin diungkap oleh Kombes Pol Wira Satya merupakan Dirkrimum Polda Metro Jaya. Memang pelaku ini datang dan memaksa korban untuk kemudian bersetubuh begitu. Namun memang korban yang menolak ini dijambak, lalu kemudian akhirnya karena masih memaksa dicekik hingga akhirnya lemas. Dan ketika sudah lemas memang barulah kemudian pelaku ini melakukan aksi bejatnya kepada korban yang dalam posisi kurang sadarkan diri, karena memang tidak sepenuhnya tidak sadar, namun juga tidak dapat dikatakan secara sadar secara fisik begitu, karena memang sedang lemas akibat pencegahan yang dilakukan oleh pelaku berinisial AA di kamar yang ada di kontrakan 3 petak ini. Lalu kemudian juga setelah disetubuhi, kemudian korban diikat dengan tali sarung oleh pelaku, lalu kemudian pelaku pergi meninggalkan korban dengan posisi yang masih tangan terikat dengan kondisi sudah tak bernyawa. Kemudian korban juga merampas handphone, dompet, dan juga lari melarikan diri meninggalkan kediamannya di Desa Sukmajaya, Depok, Jawa Barat untuk kemudian pergi ke Pekalongan, Jawa Tengah untuk melarikan diri. Dan memang seperti informasi yang sudah Anda dengarkan sebelumnya bahwa memang benar pelaku juga menghubungi kemudian ibunya yang bekerja di sebuah mal di Depok, Jawa Barat untuk kemudian berpamitan dan mengatakan bahwa ia akan pergi jauh. Dan memang kurang dari 15 jam kemudian pelaku berhasil diamankan di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu ibunya pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat menghampiri kontrakan dan mengecek memang benar bahwa isi pesan WhatsApp dari pelaku terhadap ibunda terkait adanya seorang mahasiswi di kediaman mereka dalam kondisi tak bernyawa memang benar ada dengan posisi terikat di dalam kamar kontrakan tersebut. Lalu kemudian juga ibunda langsung kemudian melaporkan ke Polres Depok untuk kemudian melaporkan anaknya yang saat itu juga langsung kabur ke Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu kemudian juga untuk itu pelaku sendiri saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya untuk kemudian dimintai keterangan lanjut dan diproses secara hukum, karena memang saat ini pelaku terancam pasal 388 KUHP tentang pembunuhan, juga pasal 285 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Begitu pemirsa. Lalu kemudian juga ini memang bukan kasus pertama yang dilakukan oleh pelaku berinisial AA, karena memang sebelumnya juga AA sudah melakukan pemerkosaan sebanyak 2 kali terhadap 2 korban yang berbeda seperti informasi sudah Anda dengarkan. Dan di belakang saya pemirsa ini merupakan wajah pelaku ataupun AA yang saat ini sedang melakukan adegan rekonstruksi yang nantinya akan diselesaikan pada adegan ke-26. Sementara demikian dapat kami kabarkan. Putri dan juga Maria, saya kembali kepada Anda di studio. Ya, total ada 26 adegan rekonstruksi. Ardo, Anda bisa coba jelaskan adegan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh AA selaku pelaku dalam rekonstruksi kali ini. Ini adegan keberapa, Ardo? Baik, Maria dan juga pemirsa, tadi dari dalam adalah adegan ke-21 dan sekarang sudah adegan ke berikutnya, di mana saat ini di layar televisi Anda dapat Anda saksikan bahwa pelaku berinisial AA ini sudah di atas sepeda motornya dengan seragam berwarna oranye tentunya untuk kemudian dalam posisi melarikan diri pasca menewaskan ataupun juga membunuh korban berinisial KRA yang ditinggalkan di dalam kamar kontrakan 3 petak di Desa Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, di mana untuk adegan rekonstruksi ini kemudian akan ditutup dengan perginya pelaku berinisial AA melarikan diri ke Pekalongan, Jawa Tengah. Ini adalah wajah dari
pelaku berinisial AA, tersangka yang saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap mahasiswi berusia 19 tahun yang terjadi pada 18 Januari 2024. Tadi dan sesaat lagi setelah rekonstruksi selesai, secepatnya Polda Metro Jaya akan melakukan konferensi pers untuk memberikan keterangan, di mana tadi ada sedikit jajaran dari Polda Metro Jaya termasuk Kombes Pol Kombes Pol Wira Satya yang merupakan Dirkrimum Polda Metro Jaya didampingi oleh sejumlah jajaran dari Subdit Jatarantas dari Polda Metro Jaya dan juga dari Polres Depok. Sementara demikian dapat kami kabarkan. Saya kembali kepada Anda, Maria dan juga Putri. Ya baik, terima kasih laporan lengkap Anda. Ardo, nanti kami masih tunggu informasi lanjutan dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.